Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Oktaviani. Saya dari kelas 10 STEM 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ekosistem. Terdapat beberapa subtopik yang saya sampaikan. Yang pertama adalah komponen penyusun ekosistem. Yang kedua adalah satuan-satuan makhluk hidup penyusun ekosistem. Yang ketiga adalah interaksi antar komponen ekosistem. Dan yang keempat adalah pola interaksi dalam ekosistem yang mencakup rantai dan jaring-jaring makanan, piramida ekologi, dan daur biogeokimia. Nah, yang pertama yang kita akan bahas adalah komponen penyusun ekosistem. Jadi, ekosistem ini terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama komponen biotik dan yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang berada di dalam sebuah ekosistem, seperti manusia, hewan, tumbuhan, bahkan jasad kredit. Nah, ternyata komponen biotik ini dikelompokkan lagi menjadi beberapa komponen, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, yang pertama adalah produsen. Produsen merupakan organisme yang bisa membuat makanan sendiri atau bisa disebut dengan autotrof. Contohnya seperti tumbuhan. Nah, yang kedua adalah konsumen. Berbeda dengan produsen yang merupakan autotrof, konsumen disebut sebagai heterotrof karena mereka tidak bisa membuat makanan sendiri. Nah, konsumen ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama herbivora, yang kedua karnivora, dan yang ketiga adalah omnivora. Selain itu, berdasarkan urutan makanannya, konsumen dibagi menjadi 3 jenjang, yaitu yang pertama konsumen pertama, yang kedua konsumen kedua, dan konsumen ketiga. Kelompok komponen biotik yang terakhir adalah pengurai. Pengurai adalah organisme yang berfungsi sebagai pengurai organisme yang sudah mati. Pengurai juga dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu detritivor dan komposer. Detritivor bertugas menguraikan bahan organik besar dari organisme yang sudah mati menjadi bahan organik yang lebih kecil. Sedangkan dekomposer merupakan pengurai bahan organik untuk kemudian diproses menjadi bahan anorganik. Komponen yang kedua adalah komponen abiotik. Nah, komponen abiotik adalah komponen makhluk tidak hidup. Contohnya seperti air, cahaya matahari, udara, dan tanah. Meskipun komponen biotik dan komponen abiotik itu berbeda, tetapi mereka saling berhubungan satu sama lain. Contohnya antara air dan makhluk hidup. Air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk minum dan proses pertumbuhannya. Nah, subtopik yang kedua adalah satuan-satuan makhluk hidup penyusun ekosistem. Di dalam sebuah ekosistem juga terdapat satuan-satuan makhluk hidup yang meliputi individu, populasi, komunitas, dan biosfer. Bagian-bagian satuan makhluk hidup penyusun ekosistem yaitu yang pertama individu. Istilah individu berasal dari bahasa Latin yaitu in yang berarti tidak dan dividus yang berarti dapat dibagi. Jadi individu adalah makhluk hidup yang berdiri sendiri, yang secara fisiologis bersifat bebas atau tidak mempunyai hubungan dengan sesamanya. Individu juga disebut satuan makhluk hidup tunggal. Yang kedua adalah populasi. Populasi berasal dari bahasa Latin yaitu populus yang berarti semua orang yang bertempat tinggal pada suatu tempat. Dalam ekosistem, populasi berarti sekelompok makhluk hidup yang memiliki spesies sama atau sejenis dan menempati daerah tertentu. Yang ketiga adalah komunitas. Komunitas adalah berbagai jenis makhluk hidup yang terdapat di suatu daerah yang sama, misalnya halaman sekolah. Yang keempat adalah ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Dan yang kelima adalah biomia. Biomia merupakan ekosistem-ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis. Dan yang keempat adalah biosfer.
Biosfer adalah keseluruhan ekosistem yang membentuk rangkaian kehidupan di permukaan bumi. Jenis interaksi dalam ekosistem yang pertama adalah simbiosis. Simbiosis merupakan hubungan yang terjadi antara dua organisme. Simbiosis itu sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan yang saling menguntungkan antara individu yang terlibat. Contohnya, antara lebah dan bunga atau ikan badut dan anemon laut. Berbeda dengan simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme merupakan hubungan yang terjadi ketika satu individu diuntungkan, tetapi individu yang lain tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Contohnya, ikan remora dan ikan hiu. Nah, jenis simbiosis yang terakhir adalah simbiosis parasitisme. Pada jenis simbiosis ini, ada satu pihak yang diuntungkan, ada satu pihak yang dirugikan. Contohnya antara lain benalu dan inangnya, serta kutu dan rambut manusia. Jenis interaksi selanjutnya adalah kompetisi. Nah, kompetisi merupakan saingan yang terjadi antara dua spesies. Kompetisi dibagi menjadi dua, yaitu intraspesies dan interspesies. Intraspesies adalah persaingan antara dua spesies yang sama, misalnya kompetisi antar kudanil untuk memperoleh pasangan. Yang pertama adalah predasi. Predasi adalah interaksi antara pemangsa dan mangsanya, seperti citah mengejar rusa untuk dimakan. Itu merupakan salah satu contoh predasi. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi makanan melalui seri organisme. Pada rantai makanan terdapat produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Alur pada rantai makanan bergerak secara linear dari produsen ke konsumen teratas. Yang ketiga adalah jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling bersinggungan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jaring-jaring makanan merupakan rantai makanan yang lebih kompleks. Organisme yang terlibat dalam sebuah jaring-jaring makanan juga memiliki lebih banyak pilihan makanan dibanding organisme yang ada pada rantai makanan. Nah, yang keempat adalah piramida makanan. Piramida makanan merupakan diagram yang menggambarkan susunan tingkat trofik 1 dan tingkat trofik lainnya berdasarkan jumlah, biomasa, dan kemampuan menyimpan energi pada setiap trofiknya. Sesuai dengan namanya, susunan berbentuk piramida dan komposisinya semakin ke atas semakin mengecil. Komposisi yang berada di dasar piramida merupakan produsen, sedangkan yang berada di paling atas merupakan konsumer puncak. Nah, subbab yang terakhir adalah pola interaksi dalam ekosistem. Pola-pola interaksi yang terjadi dapat berupa persaingan atau kompetisi, pemangsaan atau predasi, dan kerjasama atau simbiosis. Persaingan atau kompetisi terjadi di antara beberapa organisme yang membutuhkan bahan makanan yang sama. Nah, yang pertama adalah rantai dan jaring-jaring makanan. Rantai dan jaring-jaring makanan yaitu proses perpindahan energi atau makanan dari suatu organisme ke organisme lain melalui peristiwa makan dan dimakan. Setiap tingkatan organisme pada peristiwa rantai makanan dinamakan tingkatan atau taraf trofi. Taraf trofi 1 itu produsen, taraf trofi kedua itu konsumen atau herbivora. Taraf trofi 3 itu konsumen 2 atau karnivora 1, dan seterusnya. Makin rendah tingkatan trofinya, makin besar kandungan energi, jumlah atau biomasanya. Tipe rantai makanan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, rantai makan perumput, yaitu jika taraf trofi pertama diduduki oleh tumbuhan hijau atau produsen, selanjutnya herbivora, karnivora, contohnya padi, ke tikus, ke ular, ke elang, dan ke bakteri. Nah, yang kedua adalah rantai makanan detritus, yaitu
jika taraf trofi pertama diduduki oleh detritus, selanjutnya detritivore, dan seterusnya. Contohnya, sampah daun ke cacing tanah, ke burung jalak, ke elang, atau bangkai tikus, ke kucing, ke anjing, dan ke harimau. Yang ketiga adalah rantai makanan parasit, yaitu tipe rantai makan parasit. Terdapat organisme lebih kecil yang memangsa organisme lebih besar. Contohnya, kerbau atau darahnya itu ke kutu, ke burung jalak, ke burung elang. Nah, selanjutnya adalah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan yaitu sekumpulan rangkaian makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Yang kedua adalah piramida ekologi. Piramida ekologi yaitu suatu bagian atau struktur trofik yang menggambarkan secara jelas hubungan antar organisme dalam ekosistem secara kuantitatif. Semakin rendah taraf trofinya, semakin besar jumlahnya, biomasanya maupun energinya. Ada 3 macam piramida ekologi, yaitu yang pertama, piramida jumlah, yaitu piramida yang menggambarkan hubungan kepadatan populasi atau jumlah individu antar tingkatan trofi. Yang kedua adalah piramida biomasa, yaitu piramida yang menggambarkan jumlah biomasa antar tingkatan trofi. Biomasa adalah jumlah berat kering dari seluruh organisme dalam suatu ekosistem. Yang ketiga adalah piramida energi, yaitu piramida yang menggambarkan jumlah energi yang dimiliki setiap tingkatan trofi. Dalam ekosistem, piramida ini memiliki beberapa keuntungan, antara lain dapat memperhitungkan kecepatan produksi, berat dua spesies yang sama belum tentu memiliki energi yang sama, dapat digunakan untuk membandingkan berbagai macam ekosistem, memasukkan energi matahari dapat ditambahkan pada dasar piramida energi. Yang ketiga adalah daur biogeokimia, yaitu siklus yang melibatkan senyawa kimia, anorganik atau abiotik yang berpindah melalui sistem biologi, kemudian kembali ke lingkungan abiotik seperti tanah dan air. Setiap anorganik memerlukan materi dan energi. Produsen memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi dan materi diambil dari bumi berupa unsur-unsur kimia tertentu seperti senyawa anorganik. Nah, perpindahan energi dan matahari tersebut melalui rantai makanan sampai pada pengurai dan detritivore yang selanjutnya mengubah senyawa organik menjadi senyawa anorganik atau unsur hara. Senyawa anorganik tersebut kembali dimanfaatkan oleh produsen selama berlangsungnya siklus energi, dan materi tersebut juga diikuti reaksi kimia dalam organisme dan dalam lingkungan abiotik.